Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya Cinta Sunnah. Bahwasannya di balik sunnah ada kejayaan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bab mandi dan adab-adabnya. Mandi wajib berdasarkan dalil dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu junub maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Sedangkan untuk mandi sunnah, di antara dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kewajiban setiap muslim kepada Allah Subhanahu wa taala mandi pada setiap minggunya sehari, di mana ia membasuh kepala dan tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi termasuk dalam rangkaian bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah disyariatkan mandi. Yang pertama, memperoleh pahala karena bersuci adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memperoleh kebersihan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, memperoleh semangat dan kesegaran. Anjuran dalam mandi. Terlebih dahulu berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian mencuci kedua telapak tangan, lalu membasuh kemaluan, dan telapak tangan digosokkan ke tanah atau ke dinding. Kemudian disunahkan untuk berwuduk terlebih dahulu, yaitu berkumur dan beristinsaq, atau memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Mencuci muka dan kedua hasta tangan. Kemudian mengalirkan air di atas kepala sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengalirkan air ke seluruh tubuh, lalu mencuci kedua kaki. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. Apabila wanita berambut panjang, boleh hanya dengan menyiramkan air 3 kali ke atas rambutnya ketika mandi wajib. Hadis riwayat Muslim. Sunnah mendahulukan badan sebelah kanan ketika menyiram badan, kemudian sebelah kiri, lalu bagian depan dan belakang. Hadis riwayat Nasa'i. Boleh mandi wajib junub dengan berendam di dalam air, asalkan semua badan anggota badan terkena air. Hadis riwayat As-Syafi'i. Dalam mandi wajib, air harus mengenai semua pori-pori badan, kemudian meratakannya, sekaligus membersihkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Mandi diwajibkan apabila: pertama, 2 kemaluan laki-laki dan wanita bertemu. Yang kedua, keluar mani dengan sebab apapun, baik mimpi, menghayal, bergurau, bermimpi, dan sebagainya. Sedangkan jika bermimpi tetapi tidak keluar mani, maka tidak diwajibkan mandi. Yang ketiga, setelah berhenti dari keluar darah haid dan selesai dari nifas. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, mandi bagi mayit. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, orang kafir ketika baru masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari. Sebaiknya berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur, dan cukup sekali mandi setelah menggauli beberapa istri ataupun beberapa kali. Akan tetapi dianjurkan berwuduk lebih dulu sebelum melakukan yang kedua kalinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan boleh langsung mandi setelah berhubungan atau tidak langsung mandi, menangguhkannya hingga bangun dari tidur. Hadis riwayat Nasa'i. Usahakan jangan sampai menyentuh kemaluan dengan telapak tangan jika sudah selesai mandi. Jika tersentuh, maka batallah wuduknya. Hadis riwayat Nasa'i. Usahakan menutup diri ketika mandi sehingga aurat tertutup. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Sebaiknya memakai kain basahan khusus untuk mandi. Disunnahkan mandi pada hari raya. Hadis riwayat Imam Malik. Pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmizi, Bukhari, dan Muslim. Pada saat gerhana matahari dan bulan. Sesudah memandikan mayat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Setelah kembali dari peperangan. Hadis riwayat Muslim. Ketika ihram. Hadis riwayat Bukhari. Ketika wukuf di Arafah.
Hadis riwayat Bukhari. Ketika memasuki kota Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Yang pertama, boros air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan 1 syak air atau 5 mud. 1 syak sama dengan 4 mud, sama dengan 40 cm kubik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mandi di air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim. Jika terpaksa, harus diambil dengan hati-hati agar tidak mustakmal. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai adab-adab mandi. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama. Jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.